Kriterianya paling tidak ekonomi cukup lah, kesimpulannya ya. Kaya satu. Ekonomi cukup. Kita ekonomi cukup, kalau ngitung kaya, kalau tapi cukup untuk hidup sendiri nggak bisa Pak. Ya, yang jelas ekonomi. Untuk personal politik. Dari itu, ketika beliaunya ini terpilih ataupun apa istilahnya mendapatkan suara terbanyak kan sudah tidak mikir perekonomiannya diri pribadinya dan keluarganya gitu. Terima kasih, kita nyambung lagi bincang-bincang siang dengan Pak Sulaiman, sarjana hukum, magister hukum. Pak Leman, akhir-akhir ini selain nampaknya kan di kepala desa itu kan sibuk ya dengan urusan-urusan administrasi, pelayanan masyarakat, kemudian kesana kemari mendampingi masyarakat. Berarti sementara profesi advokat stop ya? Apa jalan Pak? Selama saya menjabat periode pertama sampai dengan saat sekarang periode yang kedua hampir 2 tahun, terkait dengan advokasi terhadap warga masyarakat yang kita pandang, yang saya pandang bahwa mereka ini sangat membutuhkan, sangat urgent, kita tetap melakukan pengawalan advokasi, akan tetapi dengan komitmen, karena di dalam kode etik undang-undang advokat ini kan tidak boleh rangkap jabatan. Nah, terkait dengan urusan profesi advokat. Nah, sehingga saya menyatakan bahwa mulai dilantik yang pertama di awal periode 2013, ini 2 periode yang sekarang, 2 periode. Nah, ini kita statusnya adalah cuti beracara. Akan tetapi ketika kita dimintai pertimbangan, kita tetap menyampaikan apa yang saya ngerti menurut versi di dalam ketentuan hukum. Kita tidak memberikan kita tidak beracara di meja hijau, tidak beracara di meja. Dalam hal ini kapasitasnya adalah non litigasi dan di Lembaga Bantuan Hukum Wonosobo ini ada beberapa legal, ada beberapa konsultan yang mana di situ kan tidak harus saya selaku direktur LBH Wonosobo yang misalkan dalam hal ini perkara ini ditangani langsung sampai dengan pemeriksaan di pengadilan ini, baik perdata maupun pidana ataupun tata usaha negara dan peradilan perindustrian. Ini ada timnya di Lembaga Bantuan Hukum Wonosobo ini, ada timnya. Jadi kita tidak serta-merta begitu jadi kades terus saya selesai jadi advokat sampai di sini, itu tidak. Tetap kita masih seperti biasa menerima tamu dan memberikan advice siang malam ya Pak. Siang malam dan itu tidak hanya di internal Kabupaten Wonosobo saja. Di beberapa tempat di beberapa tempat. Pak Leman ini kan beberapa tahun lalu kan dikenal sebagai advokat kaum papa, advokat kaum orang tidak mampu Pak. Sejauh ini masih Pak mampu nggak untuk menangani orang yang tidak mampu? Itu kan tidak mudah. Gimana Pak, ceritakan sekilas. Oke, tadi saya sampaikan bahwa di internal LBH Wonosobo ini ada beberapa personel yang menurut saya beliau ini mampu. Beliau ini mampu menunjukkan eksistensinya, membantu apa yang menjadi bagian daripada wewenang, tugas dan fungsi pokoknya LBH Wonosobo, membantu orang ya tadi disebutkan Mas Edi ini kaum papa yang kapasitasnya adalah orang yang tidak mampu. Kita tetap eksis di situ kan, karena kita punya tim, punya bagian-bagian tersendiri, litigasi, non litigasi, sehingga LBH ini mengakomodir tokoh masyarakat yang mempunyai kemauan. Awalnya kan kemauan, akhirnya kita didik menjadi kemampuan, terus kita ciptakan untuk menjadi advokat, yang mana nanti prioritasnya adalah prioritas untuk mengurus yang mana urusannya adalah kepentingan orang yang tidak mampu dalam berperkara. Ya, artinya teman-teman di berbagai tempat kalau ada yang perlu didampingi advokasi, datanglah kepada beliau, terutama yang tidak mampu. Tapi kalau yang mampu,
ya datang ke beliau, tapi urusannya ya karena mampu ya maka harus profesional. Oke Pak, dari rangkaian 2 periode Kades kemudian nanti akan ke periode selanjutnya itu obsesi Pak Leman yang belum tercapai apa sampai hari ini? Jadi kepentingan saya masuk di birokrasi adalah melihat situasi dan kondisional, karena komunitas lawyer, komunitas advokat ini kan lebih sering disebut komunitas yang elit. Jadi ketika saya berbaur di Kabupaten Wonosobo yang mana meliputi lingkupnya adalah pedesaan, maka saya dari awal tergugah untuk masuk di ring kelembagaan, masuk di desa selaku mencalonkan diri di kelembagaan desa, yaitu di Pilkades Kepala Desa periode pertama, periode kedua ya Pak, setidak-tidaknya kita sesuai dengan apa yang menjadi bagian daripada latar belakang saya. Latar belakang saya basicnya adalah hukum. Jadi ketika kita memberikan masukan ataupun memberikan saran pendapat kepada teman-teman, rekan-rekan para kepala desa juga seputar terkait dengan urusan penegakan hukum, tertib hukum gitu. Enak mana Pak advokat sama kepala desa? Kita tidak mengukur enaknya. Jadi kita tidak mengukur enaknya. Kita ada ciri khas tersendiri, ada perbandingan di dunia advokasi dan dunia Kades ini. Kades kan sosial murni lah. Sosial murni. Kalau perbandingan enak dan tidak enak ini sebenarnya satu profesi, satu jabatan. Yang mana jabatan ini jabatan kontrak kan. Kalau sudah selesai 6 tahun ya selesai sudah gitu. Tapi kalau di dunia advokasi ini kan tidak ada habisnya, tidak ada batasan, sehingga seumur umur sehingga selesai nanti saya menjabat jadi Kades pun saya akan kembali ke dunia advokasi lagi dan menjalankan aktivitas profesi seperti biasanya menghadapi di meja hijau dan lain sebagainya. Pak Leman tuh dulu punya hobi golf, sekarang masih enggak? Kasti apa itu? Kalau kita bicara golf ini kan kita butuh waktu yang cukup kan, butuh waktu yang cukup, butuh aktivitasnya habis di desa. Tenaga yang cukup, butuh uang yang cukup kan. Kalau golf ini kan enggak. Kalau masuk di birokrasi pemerintah desa, kita waktunya sudah habis di desa, karena ya dari mulai lahir sampai nanti warga masyarakat ada yang sakit, ada yang mati, ada yang hajatan dan lain sebagainya, kita tidak bisa meninggalkan itu. Apalagi harus ada ya. Tidak merupakan bagian daripada keharusan, tapi wajib itu di situ. Ketika ada hal yang urgent ya harus hadir paling nomor 1 di situ. Pengalaman yang menarik apa? Pernah nggak nganter orang mau melahirkan dan tidak ada suaminya Pak? Pengalaman yang paling menarik ini terkait dengan warga masyarakat yang tidak mampu. Mereka ini sakit sampai dirawat di rumah sakit ya. Dan setelah itu warga saya mau pulang itu tidak punya duit. Nah, tidak punya duit kan yang bersangkutan kan mau tidak mau kan harus menyelesaikan administrasinya di rumah sakit. Nah, sehingga kita siang itu dimintai bantuan untuk membawa pulang si pasien. Nah, pengalaman yang sangat menarik ini, kita mau tidak mau harus bertanggung jawab ke rumah sakit ini untuk atas nama pertanggungjawaban. Sehingga kita tidak bayar ke rumah sakit tersebut, kita bawa dengan modal kita ninggal KTP di situ. Ya. Kita ninggal KTP di situ. Dan itu sering ya Pak? Kadang-kadang. Sering karena mau seperti apapun ketika kita melihat warga masyarakat ini sedang terpapar sakit gitu ya, mau tidak mau kita tetap harus membawa ke rumah sakit terlepas daripada ini mampu atau tidak nanti urusannya pikirnya di belakang gitu. Iya. Pak Leman itu kan dari kalau nggak salah dari keluarga bapak biologis apa yang Semarang itu advokat terkenal siapa dulu Pak? Hari Adi Wijaya. Hari Adi Wijaya itu advokat terkenal di Semarang dan punya kredibilitas baik. Dia mampu mengadvokasi semua beberapa kasus besar di Semarang dan mayoritas adalah sukses.
sangat ditakuti waktu itu wali kota kalau nggak salah. Dan beliau ini hubungannya dengan Pak Adi Wijaya apa, Pak? Ya. Bermula daripada saya antusias masuk ke dunia advokasi ini karena saya dulu bekerja di, kebetulan Pak Hari ini kan kakak ipar saya. Nah, di situ saya menjadi staf biasa, ya kadang-kadang bersih-bersih. Di lembaga bantuan hukumnya. Ya, di kantor advokatnya Pak Hari Adi Wijaya. Jadi kita menjadi staf biasa selama kurun 1,5 tahun. Setelah itu kok ini dunia advokat kok menarik gitu. Akhirnya saya masuk pendidikan S1 bermula dari situ. Dari situ ya. Dari situ ya. Inisiatif atau inspirasi Pak Hari Adi Wijaya. Dan beliau sekarang sudah almarhum, lama ya, Pak? Ya, lama ada. Dan itu dulu pengacara atau advokat di Semarang yang sangat disegani karena kemampuan beliau, kecerdikan beliau, kemampuan beliau. Jadi kita berharap bisa ditiru Pak Leman dalam beberapa kasus di Wonosobo dan sekitarnya. Terakhir Pak Leman, saya mau minta pandangannya karena pilkada sudah dekat, kemudian banyak masyarakat yang sampai hari ini masih banyak yang tanya sebenarnya calon kepala daerah di Wonosobo itu siapa, kemudian kalau dalam bahasa politik itu speknya seperti apa, apakah yang kaya, apakah yang secara politik punya pengalaman, apakah dari birokrasi, apakah dari tokoh agama. Kalau menurut Pak Leman yang saat ini dibutuhkan ideal itu seperti apa, Pak, di Wonosobo? Oke, terima kasih. Kita berarti menilai di dalam segi kriteria bakal calon ataupun kandidat ya. Kita belum kriteria paling utama ya yang punya SDM, yang punya basis sosial yang jelas. Jadi setelah SDM mereka punya pendidikan yang jelas, bukan pendidikan yang abal-abal, pendidikan yang sekolah beneran. Nah ini nanti setelah didukung oleh SDM, mereka ini punya kendaraan, partai pengusung ya. Kendaraan kan sekarang kan di luar partai kan bisa melalui independen ya, baik melalui partai maupun independen. Nah semua ini tidak dipungkiri, semua butuh biaya. Ya butuh biaya, bukan berarti kita menilai bahwa ada pilkada itu harus ada duit gitu, tidak. Ulah bos itu tidak. Tapi mau seperti apapun butuh operasional. Nah kriterianya paling tidak ekonomi cukup lah. Kesimpulannya ya. Kaya satu. Ekonomi cukup. Kita kalau ngitung kaya, tapi cukup untuk hidup sendiri nggak bisa, Pak. Ya, yang jelas ekonomi. Untuk operasional politik. Dari itu, kalau kita memandangnya ekonomi cukup lah, karena kalau sudah ekonomi cukup, nanti ketika beliaunya ini terpilih ataupun istilahnya mendapatkan suara terbanyak kan sudah tidak mikir perekonomiannya diri pribadinya dan keluarganya gitu kan. Terus apa lagi, Pak, selain ekonomi cukup? Ya selain ekonomi cukup, punya basis komunitas yang jelas lah ya, punya jaringan. Jaringan ya tidak hanya di internal, ya kan masuk di Kabupaten Wonosobo kan ada beberapa kecamatan ya, jadi masing-masing wilayah itu harus menguasai. Ekonomi cukup dalam arti mampu secara finansial, kemudian kedua jaringan, mampu secara kapital sosial basisnya. Apalagi, Pak, yang satu lagi yang dibutuhkan biar Wonosobo ini semakin maju, Pak? Ya setidaknya beliau ini mengerti apa yang menjadi bagian daripada kebutuhan masyarakat setempat. Peka terhadap isu masyarakat, kebutuhan aspirasi masyarakat. Betul. Tidak menutup telinga. Ini terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya. Oke, terima kasih Pak Leman. Nampaknya waktu sudah 40 menit dan sesi ini kita cukupkan dengan tema pilkada dari pandangan lembaga bantuan hukum, dan kita tentu akan di lain kesempatan dengan Pak Leman dengan tema-tema yang tidak kalah asik di Salam Dekat TV, terutama di Biro Kedu dan Jogja. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.